Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yudhistira Ardana. Pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang distribusi probabilitas normal. Apa itu distribusi probabilitas normal? Kita akan jelaskan ke slide berikutnya. Jadi, di sini sebelum ke penjelasan distribusi probabilitas normal, ada outline yang akan saya berikan di mana nanti video ini berisikan tentang pengertian dan karakteristik distribusi probabilitas normal, ada distribusi probabilitas normal standar, dan ada penerapan distribusi probabilitas normal standar. Tetapi tidak semua materi dalam video ini akan saya jelaskan. Saya akan fokus kepada perhitungan, mencari nilai Z dan mengkonversikannya, mengubahnya ke dalam tabel distribusi normal ya. Oke, kita lanjut. Jadi di sini ada karakteristik distribusi kurva normal di mana, nah di sini ini garis yang ini ya, yang saya coba ikuti ya pakai titik warna merah ini. Nah, ini merupakan kurva distribusi normal di mana di bawah garisnya ini, ya ini ya, di bawah garis ini kan ada dua ruangan, di mana ruangan ini ketika dijumlahkan itu nilainya adalah 1. Jadi sisi kanan tuh 0,5, sisi kiri tuh 0,5 atau sisi kanan 50%, sisi kiri 50%, sehingga ketika dijumlahkan adalah 100%. Nah, di sini kurva berbentuk genta atau lonceng ya, atau lonceng, di mana kurva berbentuk seperti ini, seperti lonceng terbalik ini, itu berposisi di mana nilai rata-rata sama dengan nilai tengah sama dengan nilai modus. Makanya bentuk kurvanya seimbang. Selanjutnya, untuk yang nomor 2, kurva berbentuk simetris, artinya sama ya, membagi sama besar ruangnya antara sisi sebelah kanan dengan sisi sebelah kiri ya. Sisi sebelah kanan dengan sisi sebelah kiri itu sama besar dan simetris karena di sini ditunjukkan dengan garis tengahnya ya. Yang ketiga, kurva normal berbentuk asimptotis. Artinya apa? Nah, di sini kan ada garis nih. Ini ada garis. Nah, garis ini yang di ujung sini itu tidak akan pernah menyentuh garis ini, ya. Tidak akan pernah menyentuh garis ini dan tidak akan pernah memotong garis ini. Makanya dikatakan kurva normal berbentuk asimptotis. Artinya ini garis kurva normal ini tidak akan pernah memotong garis yang ini. Oke. Selanjutnya, kurva mencapai puncak pada saat X sama dengan rata-rata. Berarti nanti di sini titik puncak di sini ya ini sama dengan rata-rata ya. Jadi mediannya itu sama, modusnya itu sama, makanya titik puncaknya itu ada di sini ya. Sama dengan nilai rata-rata. Ini sudah dijelaskan bahwasanya di bawah ya, di bawah kurva ini nilainya adalah separuh ya, setengah-setengah sehingga dijumlahkan menjadi 1. Oke, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Nah, di sini saya fokus kepada rumus ya. Rumus mencari nilai Z di mana di sana ada Z sama dengan X min mu atau rata-rata ya, dibagi dengan standar deviasi. Di mana Z itu merupakan yang dicari ya, skor Z atau nilai normal baku. X itu adalah nilai dari suatu pengamatan atau pengukuran. Mu nilai rata-rata hitung suatu distribusi dan ini adalah standar deviasi. Jadi di sini pengertiannya ya distribusi normal baku yaitu distribusi probabilitas acak normal dengan nilai tengah 0 dan simpangan baku 1. Nah, gitu ya. Jadi nanti kita akan mencoba mentransformasikan nih data ya, hasil nilai Z ini ke Z nilai ke Z tabel. Itu nanti ada contohnya di slide-slide berikutnya. Oke, kita lanjut ya karena kita fokus ke cara perhitungan mencari nilai Z. Diingat-ingat rumusnya. Nah, ini saya skip saja. Nah, di sini sudah mulai masuk ke transformasi dari X ke Z. Ada contoh soal, harga saham di Bursa Efek Jakarta mempunyai nilai rata-rata X sama dengan 490,7 dan standar deviasinya 144,7. Yang ditanyakan, berapa nilai Z untuk harga saham 600? Jawabannya adalah kita menggunakan rumus ini ya. Z sama dengan X min mu dibagi standar deviasi.
di mana nilai X itu sama dengan 490,7 ya. 490,7 kenapa? Karena di sini ya, X-nya 490,7, standar deviasinya adalah 144,7 dan di sini apa ini? Berapa nilai Z untuk harga saham? Nah, berarti oh, ini salah. Ini harusnya simbolnya mu ya. Karena di sini nilai rata-rata ya, mohon maaf. Nah, jadi X-nya itu yang 600, ini harusnya simbolnya mu rata-rata 490,7 ya. Mohon maaf. Nah, jadi di sini tinggal dimasukkan saja. Di mana X itu 600 dikurangi dengan mu 490,7 dibagi dengan 144,7, maka dihasilkan nilai Z adalah 0,76. Nah, untuk contoh soal yang sekarang, saya hanya menjelaskan cukup mencari nilai Z. Nah, untuk mentransformasi ke Z tabel atau Z distribusi normal yang bisa kita lihat dari tabel ya. Kemudian kita menggambarkan kurvanya akan kita bahas di slide selanjutnya. Ada lagi contoh di sini, buah durian di Kebun Montong, Sukabumi, Jawa Barat mempunyai berat rata-rata 5 kg dengan standar deviasi 1,5 kg. Berapakah nilai Z apabila ada buah durian yang mempunyai berat 8,5 kg dan 2,5 kg? Di sini mahasiswa bisa memahami atau siswa bisa memahami bahwa yang dicari adalah 2 kali. Jadi nanti mencari nilai Z-nya itu ada 2. Z yang 8,5 kilo dan Z yang 2,5 kilo. Jadi rumusnya kan gampang. Z sama dengan X min rata-rata dibagi dengan standar deviasi. Berarti X-nya kan ini. Untuk X yang pertama, X yang 8,5 berarti 8,5 dikurangi dengan rata-ratanya 5 dibagi dengan 1,5. Itu untuk nilai Z yang beratnya 8,5 kilo. Berapa nilai Z yang beratnya 2,5? Kita tinggal hitung saja. Di mana ini nilai X-nya 2,5 dikurangi 5 kilo dibagi dengan standar deviasi 1,5. Berapa hasilnya? Nah, ini hasilnya ya. Jadi ada 2 untuk menghitung nilai Z. Mudah-mudahan sampai di sini mahasiswa paham ya, karena rumusnya standar banget nih. Z sama dengan X min rata-rata mu dibagi dengan standar deviasi. Ini juga saya skip ya. Nah, di sini sudah mulai ada proses penggambaran dari hasil perhitungan nilai Z yang dikonversikan ke dalam Z tabel. Oke, kita coba menganalisis dengan contoh soal yang ada di sini, karena di sini sudah mulai penerapan kurva normal di mana nanti mahasiswa menghitung nilai Z, sudah ketemu nilai Z-nya, ditransformasikan, diubah ke dalam Z tabel, kemudian dianalisis untuk dibuat gambar kurvanya. Oke, di sini kita lihat PT GS mengklaim rata-rata berat buah mangga B adalah 350 gram dengan standar deviasi 50 gram. Bila berat mangga mengikuti distribusi normal, berapa probabilitas bahwa berat mangga mencapai kurang dari 250 gram? Di sini ada keterangannya ya. Kurang dari, berarti nanti sisinya ada di sebelah kiri yang harus kita arsir karena di sini kurang dari. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Menghitung nilai Z gampang ya. Berarti tinggal 250, ini X-nya, dikurangi rata-rata, ini ya, 350 gram dibagi dengan standar deviasi 50. Berapa hasilnya? Nah, ini hasilnya adalah minus 2. Karena ada tanda negatif, saya back dulu. Karena ada tanda negatif, berarti nanti gambar atau yang diarsir itu adalah yang di sisi sebelah kiri ya. Kalau di sisi sebelah kanan ini nanti yang nilainya positif. Nah, kita balik lagi ke sini. Nah, bagaimana cara mentransformasikan nilai minus 2 ini? Bagaimana cara melihat dan membaca tabel distribusi normal Z ya? Di sini saya akan ada contohnya. Nah, ini mohon maaf mungkin tidak terlalu terlihat terang ya. Tapi mahasiswa bisa melihat ini di akhir pada e-book, tinggal dilihat saja untuk distribusi normal standar ya. Nanti dicek, insya Allah ada. Nah, di sana tadi kan
ketemunya atau hasil nilai Z-nya itu kan 2,0 ya. Nah, 2,0 di kan di sini. Kalau 2,0 ini berarti di sini. Kalau 2,001, nah ini di sini 2,01 ya, ini di sini 2,02 di sini dan seterusnya sampai ke kanan. Kalau bawahnya berarti di sini 210, 211, 212 dan seterusnya. Nah, kita fokusnya ke sini. Di 20 itu adalah 0,4772. Oke. Di tabel ya. Nah, nilainya adalah untuk 2 karena kan negatif itu sisinya sebelah kiri. Nah, kita lihat di tabel aja. Nilainya adalah 0,4772. Benar ya, di tabel skornya seperti ini. Nah, terus karena tadi yang ditanyakan adalah nih, yang ditanyakan adalah kurang dari. Berarti kurang dari ya, kurang dari. Berarti kan gini, saya back lagi karena kurang dari kan di sini separuh. Ini kan separuh nih, berarti kan 0,5. Nah, kurang darinya karena tadi sudah ketemu nilai Z-nya berarti 0,5 dikurangi 0,4772 sehingga hasilnya adalah 0,0228. Nah, yang diarsir yang sebelah sini, sisi sebelah sini. Kenapa? Karena tadi adalah kurang dari, maka yang sisi yang diarsir adalah sebelah kiri. Nah, kita tinggal menggambarkan karena negatif berarti di sisi sebelah kiri. Terus tadi yang ditanyakan adalah kurang dari 250, padahal ini nilai ketika 250. Berarti kalau kurang darinya gimana? Ya dikurang dari ya berarti ke sini kan arahnya. Arahnya ke sini, makanya yang diarsir segini. Makanya nanti di sini ada lanjutan. Luas sebelah kiri nilai tengah atau iya ya, luas sebelah kiri nilai tengah adalah 0,5 yang tadi ya saya bicarakan bahwa sisi sebelah kiri itu nilainya separuh. Oleh sebab itu, nilai daerah yang diarsir adalah 0,5 dikurangi 4772 karena kurang dari ya. Jadi kesimpulannya yang kurang dari atau di bawah 250 gram adalah 0,0228 atau kalau dipresentasikan menjadi 2,28%. Sehingga dapat disimpulkan, dengan kata lain probabilitas konsumen protes karena berat buah mangga kurang dari 250 gram adalah 2,28%. Sampai sini mudah-mudahan mahasiswa ya, paham ya. Nanti mahasiswa bisa cari untuk tabel ini ya. Tabel ini mahasiswa bisa cari searching di Google, tinggal ketik saja nanti tabel distribusi normal standar .pdf gitu. Nanti akan keluar dan mahasiswa tinggal download saja. Atau mungkin mahasiswa yang cerdas bisa mencari menggunakan Excel. Jadi buat sendiri dulu gitu ya. Tapi saya tidak menyarankan untuk itu. Oke, kita lanjut saja. Ada contoh yang selanjutnya nih. PT Harijaya memproduksi barang pecah belah seperti gelas, piring, dan lain-lain. Perusahaan memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menukar barang yang telah dibeli dalam hari itu apabila ditemui barang cacat. Selama pelaksanaan program ini ada 10 orang rata-rata yang menukarkan barang karena cacat dengan standar deviasi 4 orang per hari. Berapa peluang ada 20 orang yang melakukan penukaran barang pada suatu hari? Ingat, peluang 20 orang. Berarti ini X-nya. Berarti kalau mencari nilai Z adalah 20 dikurangi 10 dibagi dengan 4. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 2,5. Oke, 2,5. Karena yang dipertanyakan di sini berapa peluang ada 20 orang? Berarti kan bukan kurang dari. Kalau kurang dari berarti kita asumsinya nanti mengakhirnya di sebelah kiri. Karena di sini 20, berarti nanti kita mencoba mengarsirnya di sisi sebelah kanan. Kita lihat dulu 2,5 itu berapa sih nilai di tabel distribusi normal standarnya 2,5. Nah, di sini 0,4938 ya. 0,4938 sehingga untuk mencarinya adalah 0,5 dikurangi 0,4938 sehingga hasilnya adalah 0,0062. Jadi nanti kalau digambarkan oleh grafik karena saya tidak menggambarkan kurva distribusi normalnya maka saya akan menggunakan contoh yang ini ya. Jadi nanti 0,493
38 ya, kalau nggak salah tadi, itu di sini. Itu di sudut sini. Sedangkan yang diarsir adalah yang di sini. Hasil pengurangan 0,5 dikurangi dengan 0,4938 tadi ya. Nah, ketemulah di sini 0,0062. Nah, ini 0,4938 ya. Ketemunya 0,0062. Jadi nanti seperti itu menggambarnya, hanya berada di sisi kanan dan yang diarsir adalah yang di sisi sebelah kanan ya. Sehingga dapat disimpulkan peluang adanya 20 orang yang menukarkan barang dalam satu hari adalah 0,0062 atau 0,62%. Contoh ini masih cukup sederhana, mungkin akan ada banyak kombinasi di dalam soal nanti. Jadi saya mohon kepada seluruh mahasiswa untuk membaca e-book supaya nanti mahasiswa bisa paham secara mandiri ya terkait dengan materi ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf, dan jika ada pertanyaan silahkan nanti ditanyakan di dalam grup. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa bahwa tugas-tugas mahasiswa walaupun ada beberapa yang kurang tepat tapi hampir sebagian besar sudah tepat semua, dan saya appreciate walaupun saya tidak bertatap muka, hanya menerangkan menggunakan video ini, tapi mahasiswa cukup antusias dalam mempelajari statistik ini. Walaupun memang terlihat susah, sebenarnya yo gampang kalau yang nerangkan itu yo sabar gitu ya. Mungkin kalau yang nggak sabar ya bisa marah-marah sendiri dan emosi sendiri dalam menerima berbagai macam pertanyaan dari mahasiswa. Oke, itu saja dari saya dalam video kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.